175. Masih berada di dalam mobil yang terlihat hening. Kenapa semua ini harus terjadi, Abian? Tanya laki. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa menjaga pernikahanku. Dan aku hanya menuruti apa yang diinginkan Z, sahut Abian. Jadi selama kalian berdua berada di rumah, ini yang terjadi yang semua yang dikatakan Z. Kamu dan Shira kembali menjalin hubungan. Bahkan Mama juga tanya Bibi. Jika kalian berdua pisah kamar, itu yang terjadi, Abian. Jika kamu tidak melakukan tugas kamu sebagai suami, ucap Fanya dengan rasa kecewanya. Abian tidak berani berucap, hanya memejamkan matanya dengan mengusap wajahnya dengan tangannya. Jika kamu tidak menyetujui perjodohan kamu dengan Shira, seharusnya kamu mengatakan kepada kami. Jika kamu menyukai Z, kamu juga bisa mengatakannya. Tidak menjadi egois seperti ini, Abian. Di mana kamu sebagai laki-laki yang pelin-pelan yang menginginkan keduanya dan pada akhirnya kamu menyakiti mereka berdua. Tidak seharusnya, Abian, kamu melakukan hal itu, ucap laki dengan penuh kekecewaannya kepada Abian. Maaf, Pak, sahut Abian dengan suara seraknya yang tidak bisa berkata apa-apa selain hanya meminta maaf saja. Kita bahkan sangat malu dengan keluarga Tuan Sander. Kita juga malu dengan keluarga Dr. Randy. Abian, kamu yang mencari masalah dengan membawa Z ke rumah dan kamu memperpanjang masalah dengan menikahinya dan akhirnya kamu malah membuat anak orang menderita. Mama seakan tidak bermanfaat bagi orang tua. Mama benar-benar gagal dalam mendidik kamu. Kamu pria yang biasanya sangat lembut dengan wanita. Tetapi kali ini kamu sudah menghancurkanku hati seorang wanita. Bukan hanya satu tetap tiga. Z, Shira dan Mama, ucap Fanya dengan air matanya yang menetes. Semakin orang tuanya terluka, semakin Abian merasa bersalah. Dia memang menyakiti banyak orang yang termasuk keluarganya. Aku benar-benar sangat tidak berguna untuk semua ini. Aku benar-benar sangat pengecut, batik Abian yang sadarnya baru sekarang dan sudah terlambat. Abian jawab pertanyaan Papa. Apa kamu menyesal menceraikan Z? Tanya laki yang ingin tahu perasaan putranya seperti apa. Aku menyesal melakukannya. Seharusnya aku tidak menuruti apa maunya. Seharusnya aku meyakinkannya, jawab Abian yang memang benar-benar sangat menyesal dalam mengucapkan talak pada istrinya. Kalau memang kamu menyesal menceraikannya, kamu tunjuklah dengan Z, sahut Fanya yang juga sangat menyayangkan perpisahan putranya dan ingin sang putra rujuk dengan menantunya yang tadi salah paham dengannya. Abian tidak langsung menjawab dan terlihat bingung dengan matanya yang berkaca-kaca. Namun memang sangat jelas dilihat jika Abian sangat menyesal dengan semua yang dilakukannya. Ashifa berada di kamar yang sedang memakaikan dasi pada suaminya yang Rafa ingin berangkat kerja seperti biasanya. Sayang, nanti kamu jangan kirim makan siang ya, ucap Rafa. Kok gitu? Tanya Ashifa heran. Aku ada makan siang dengan klien di luar, jawab Rafa. Kliennya cowok apa cewek? Tanya Kiara yang mulai posesif. Membuat Rafa tersenyum. Memang kalau cowok kenapa dan kalau cewek kenapa? Tanya Rafa. Ya nggak apa-apa, kan hanya bertanya, sahut Ashifa. Kliennya seorang wanita yang kebetulan dari luar negeri, ucap Rafa jujur. Oh, dari luar negeri. Bule ya? Pasti cantik itu ya, ucap Ashifa yang mulai cemburu. Bahkan tidak melihat wajah Rafa dan fokus pada pekerjaannya. Cemburunya Ashifa begitu menggemaskan bagi Rafa membuat Rafa langsung mengangkat dagu Ashifa agar wajah mereka saling melihat. Cemburu? Tanya Rafa. Kenapa harus cemburu? Sahut Ashifa mengelak. Jujur saja, kalau kamu itu sedang cemburu, ucap Rafa. Ashifa tetap tidak mau mengakui bahwa dirinya memang cemburu. Hei sayang, mau klien aku itu wanita atau pria? Mau dia secantik apapun, aku mana mungkin meliriknya. Karena di pikiranku ini dipenuhi dengan istriku yang seperti bidadari, ucap Rafa yang mengeluarkan kata-kata mautnya. Dasar tukang gombal, ucap Ashifa. Siapa yang tukang gombal? Emang benar kok, sahut Rafa. Iya benar, sahut Ashifa. Ya sudah, jangan cemburu lagi. Walau aku sangat menyukai istriku yang cantik ini cemburu, itu tandanya dia sangat mencintaiku. Aku benarkan? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk aja deh agar suaminya itu senang. Ya sudah sayang, kalau begitu aku ke kantor dulu ya, ucap Rafa. Iya, hati-hati. Aku juga nanti mau temani Z ke kantor pengadilan agama.
ucap Ashifa yang meminta izin pada Rafa. Ya sudah, tidak apa-apa, kalian hati-hati ya, semoga prosesnya berjalan dengan lancar, ucap Rafa. Iya Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa tersenyum dan mulai melakukan rutinitas seperti biasa. Di mana Ze mencium punggung tangan suaminya dan Rafa menciumi wajah sang istri yang terdengar suara kecupan-kecupan lembut. Aku pergi sayang, ucap Rafa pamit. Iya hati-hati, sahut Ashifa. Assalamualaikum, ucap Rafa. Waalaikumsalam, sahut Ashifa melambaikan tangannya saat suaminya keluar dari kamar mereka. Setelah kepergian suaminya, Ashifa menghela napasnya. Ashifa benar-benar menemani Ze ke pengadilan untuk proses perceraiannya dengan Abian. Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam perceraiannya. Mereka juga tidak ada anak dan baru menikah lebih 1 bulan dan tidak ada yang diperebutkan. Apalagi harta gono gini. Jadi Ze juga tidak memakai pengacara untuk perceraiannya, hanya ditemani dengan Ashifa saja. Dan biasanya untuk tahap awal pasti mediasi dulu. Tetapi tidak tahu bagaimana proses mediasi akan berlanjut nantinya. Ashifa dan Ze yang sama-sama turun dari mobil dengan Ze yang membawa berkas-berkas untuk perceraiannya. Ze, bismillah ya, semoga proses mediasi berbuah manis, ucap Ashifa yang sepertinya masih sangat mengharapkan Ze berbaikan dengan Abian. Kak Ashifa, bagaimanapun mediasinya nanti, aku tidak akan mengubah keputusanku untuk berpisah darinya, ucap Ze dengan yakin. Tetapi kan kita tidak tahu jodoh itu bagaimana dan mungkin saja Allah sedang merencanakan sesuatu yang indah. Karena segala sesuatu hanya Allah yang menentukannya. Manusia hanya bisa berencana, mau sekeras apapun kamu ingin berpisah dari Abian. Tetapi jika Abian adalah jodoh kamu, pasti Allah akan memberikan jalan untuk mempersatukan kalian kembali dan menutup jalan perpisahan di antara kalian, ucap Ashifa dengan bijak memberi arahan pada Ze. Makasih Kak Ashifa atas sarannya. Tetapi Ze juga tetap punya pendirian untuk tetap berpisah, ucap Ze dengan keyakinannya dan Ashifa tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ayo Kak Ashifa kita masuk, ajak Ze. Ashifa mengangguk dan baru beberapa langkah mobil Abian berhenti tepat di depan mereka dan Abian langsung keluar dari mobil. Namun Ze tampak tidak peduli dan tetap melanjutkan jalannya bersama Abian. Namun Abian menahan tangannya. Aku ingin kita bicara sebentar, ucap Abian. Lepas tanganku, sahut Ze dengan dingin. Ze, aku mohon sebentar saja, ucap Abian dengan suara permohonannya. Abian, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing membuat semua orang melihat ke arah suara tersebut yang ternyata Shira yang datang bersama dengan Danu dan Ze langsung melepas tangannya dari Abian. Shira dan Danu menghampiri Abian dan juga yang lainnya. Ashifa hanya menundukkan kepalanya memberikan salam pada Danu pengacaranya dulu. Om Danu, Shira, kenapa kalian ada di sini? Tanya Abian. Shira sengaja membawa papa untuk menjadi pengacara kamu untuk proses perceraian kamu dan dia. Agar prosesnya cepat terlaksana, jawab Shira yang mengejutkan Abian dan bahkan Ashifa juga. Namun Ze yang mendengarnya mendengus kasar. Dia pasti tidak habis pikir Abian menggunakan pengacara untuk perceraian mereka dan pengacaranya bahkan papanya Shira. Ayo Kak Ashifa, sahut Ze yang malas berlama-lama di tempat tersebut dan langsung menarik tangan Ashifa membawanya pergi. Ze, tunggu, panggil Abian. Abian, ayo kita juga harus membahas semua masalahnya, biar Om bisa mempelajari kasusnya, sahut Danu. Maaf Om Danu, tetapi untuk masalah ini tidak perlu pengacara. Ini sangat berlebihan, sekali lagi saya mohon maaf, ucap Abian yang langsung pergi menyusul Ze. Abian, panggil Shira. Namun Abian sama sekali tidak mempedulikan Shira dan Abian pergi saja. Bersambung 176. Abian kembali mengejar Ze dan akhirnya berhasil menghampiri Ze. Ze, tunggu sebentar, ucap Abian yang tampak memohon untuk Ze. Apa sih? Sahut Ze yang lama-kelamaan kesal dengan Abian. Ayo kita bicara sebentar, ucap Abian. Apa yang mau dibicarakan? Kalau mau bicara, bicara sana sama pengacaramu dari calon istrimu itu, sahut Ze dengan ketus. Kamu salah paham, aku tidak menggunakan pengacara untuk proses perceraian kita. Karena aku juga tidak ingin bercerai denganmu, ucap Abian. Mendengarnya Ashifa terlihat menghela napas yang sepertinya sangat mengharapkan pasangan itu kembali rujuk. Jangan omong kosong. Kau mengatakan tidak ingin bercerai.
Tapi kau menjatuhkan talak kepadaku, sahut Ze. Aku benar-benar menyesal Ze. Aku menyesali perbuatanku dan talak yang aku jatuhkan baru talak 1. Kita bisa kembali rujuk Ze, ucap Abian dengan wajahnya yang tampak sungguh-sungguh dengan perkataannya, dan Ashifa bisa melihat hal itu, melihat keseriusan Abian untuk memperbaiki rumah tangganya. Aku mohon Ze, jangan mengakhiri pernikahan kita, mari rujuk, ucap Abian dengan sungguh-sungguh dan bahkan mengatakannya di depan Ashifa. Aku tidak mengubah keputusanku, kau jangan sok manis. Saat ada orang lain, aku tidak peduli kau menyesal apa tidak, yang pada intinya aku tidak ingin rujuk denganmu, tegas Ze yang ternyata tidak mudah luluh dari Abian. Ze, kenapa tidak memberiku kesempatan? Aku tahu semua kesalahanku, aku yang memulai semuanya. Tapi aku tidak ingin perpisahan dalam rumah tangga kita. Jadi aku mohon jangan seperti ini. Aku dan kamu sama-sama punya kesalahan dan kita masih bisa memperbaiki semuanya. Jadi jangan seperti ini, kasih aku kesempatan untuk menjadi suami yang bertanggung jawab untukmu, ucap Abian. Kak, Abian memang terlihat sangat menyesal dengan perlakuannya kepada Ze. Namun Ze juga sangat terluka sampai terlihat menutup hati pada Kak Abian. Batin Ashifa yang berada di tengah-tengah kedua orang yang berdebat itu yang hanya diam dan memulai keduanya dari karakter keduanya. Tidak perlu kita rujuk, aku sudah tidak menginginkan pernikahan ini, tegas Ze yang tetap pada pendiriannya dan meninggalkan Abian. Ze, panggil Abian. Namun Ze tetap masuk dan tidak peduli pada Abian. Abian membuang napasnya perlahan ke depan dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kak Abian, apa yang kakak katakan tadi kepada Ze itu sungguh-sungguh? Tanya Ashifa dengan lembut. Iya, Ashifa, itu memang sungguhan. Jika aku benar-benar menyesal melakukan semua ini kepada Ze dan aku ingin menebus kesalahanku dan memperbaiki rumah tangga kami. Hanya itu yang aku inginkan, ucap Abian dengan suara beratnya. Alhamdulillah jika niat Kak Abian sudah ada untuk hal itu. Tinggal sekarang Kak Abian yang harus berjuang pada Ze. Kak Abian, jika memang sungguh-sungguh ingin memperbaiki rumah tangga Kak Abian, maka kejarlah Ze dan luluhkan harinya. Insya Allah Ze akan lunak dan bisa memikirkan keutuhan pernikahannya, ucap Ashifa yang memberi saran. Terima kasih Ashifa, kamu malah mendukungku. Aku akan berusaha untuk semua ini, ucap Abian yang bersemangat. Karena ada yang mendukung niatnya untuk rujuk dengan Ze. Ya Allah, perceraian sangat engkau benci ya Allah. Hamba sebagai makhlukmu hanya meminta ya Allah untuk pasangan yang sekarang mengalami musibah dalam rumah tangga mereka. Agar engkau bisa memberi jalan kemudahan untuk pasangan ini ya Allah, batin Ashifa yang pasti selalu berdoa untuk Ze dan suaminya. Dia sangat berharap pernikahan Ze dan Abian masih bisa diselamatkan. Ze dan Abian melakukan mediasi dan tidak tahu apa yang dilakukan di dalam ruangan mediasi dan bagaimana pembahasannya. Dan Ashifa sekarang sedang menunggu di luar. Karena memang orang yang tidak berkepentingan tidak bisa ikut. Ashifa hanya duduk sembari mengetik pesan pada suaminya yang mengabari suaminya. Karena memang dia belum mengabari Rafa. Walau sudah minta izin pada Rafa saat tadi ingin pergi. Namun tetap harus mengabari sang suami. Baru saja mengirim pesan. Tiba-tiba Shira lewat dan Shira tersenyum pada Ashifa. Shira? Ucap Ashifa berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Shira yang tadinya ingin pergi. Ada apa ya Ashifa? Tanya Shira. Kenapa memanggil Padanu untuk menjadi pengacara Kak Abian? Bukannya Kak Abian tidak membutuhkan pengacara untuk proses perceraiannya dengan Ze? Tanya Ashifa. Oh itu, justru itu. Kak Abian pasti tidak sempat memanggil pengacara. Makanya aku berinisiatif untuk Papa mendampingi Kak Abian. Agar prosesnya mudah dan cepat, jawab Shira. Dari apa yang kamu katakan, kamu seperti sangat bahagia sekali dengan perceraian Ze dan juga Kak Abian. Apa sungguh ini yang kamu inginkan? Ucap Ashifa membuat Shira terdiam dengan menelan salivanya. Shira, tidak ada yang tahu kapan dan dimulai dari mana kamu berhubungan dengan Kak Abian. Bahkan aku saja tidak tahu. Jika kalian sedang merencanakan pernikahan dan Kak Abian juga tidak mengatakan apa-apa. Jangan merasa Shira kamu menjadi korban. Karena kamu tidak jadi menikah dengan Kak Abian. Ze justru di sini yang menjadi korbannya. Dialah korban sesungguhnya, ucap Ashifa.
Ashifa, kamu bicara seperti ini dan memojokkanku jelas karena Z adalah adik iparmu dan kamu pasti berpihak padanya, sahut Shira. Aku tidak berpihak pada siapa-siapa. Bagiku yang salah di mataku akan menjadi salah dan kamu, atau kita sama-sama sangat paham dengan ilmu keagamaan. Shira, seharusnya kamu juga bisa membuka mata kamu dengan semua yang terjadi di desa. Abian dan Z tidak melakukan apa-apa di rumah itu, sahut Shira memotong pembicaraan Ashifa. Ashifa, stop menyalahkanku dan terserah kamu mau menganggapku seperti apa. Aku percaya jika Abian tidak melakukan apa-apa di rumah itu. Warga hanya memfitnah Kak Abian saja, ucap Shira dengan yakin. Kamu sangat yakin dengan hal itu? Lalu bagaimana dengan Kak Abian yang menikahi Z dengan menggantikan hukuman Z? Apa kamu juga tidak bisa membuka mata kamu dan melihat dari sisi itu? Jika Kak Abian pasti ada sesuatu dengan Z sampai rela melakukan semua itu, ucap Ashifa membuat Shira terdiam. Kamu tahu Shira, Allah akan memberi hukuman yang sangat besar kepada hambanya yang telah menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga pasangan suami istri. Jika kamu mengatakan Z yang melakukan itu salah besar, karena kamu dan Abian belum menikah sama sekali. Tetapi apa yang kamu lakukan, dengan berusaha semampu kamu untuk memisahkan suami istri. Maka Allah tidak akan tinggal diam, ucap Ashifa dengan bicara tanpa direm dan Shira hanya diam mendengarnya. Aku permisi, ucap Ashifa yang sudah merasa cukup dengan perkataannya dan langsung pergi dan Shira masih diam di tempatnya. Bersambung 177, Rafa dan Ashifa makan malam di luar. Karena tadi siang Rafa tidak memakan masakan istrinya. Jadi sekarang ingin makan bersama istrinya. Enak sayang, tanya Rafa. Iya sangat enak, makasih sudah mengajak Ashifa untuk makan malam di tempat yang bagus ini, ucap Ashifa dengan tersenyum yang merasa sangat bahagia dengan hal kecil yang dilakukan suaminya itu. Tiba-tiba seorang pelayan datang dengan membawakan buket bunga mawar merah yang sangat besar dengan memberikannya pada Ashifa. Untuk saya, tanya Ashifa yang cukup kaget. Benar Nona, tuan ini yang memberikannya? Ucap pelayan tersebut yang membuat Ashifa melihat Rafa dan Rafa menganggukkan pelan yang memang dia memberikan istrinya bunga. Ashifa semakin tersenyum mendapatkan hal romantis dari Rafa yang jarang memberinya bunga dan sekarang mendapatkan bunga dari suaminya. Kamu tidak ingin menerimanya? Tanya Rafa. Ashifa yang begitu bahagia langsung mengambilnya. Terima kasih Mbak, sahut Ashifa dengan bahagia. Sama-sama. Pelayan itu langsung pergi ketika sudah memberikan bunga untuk Ashifa. Ashifa kelihatan sangat bahagia yang langsung menghirup aroma bunga tersebut. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa dengan wajahnya yang berseri-seri. Sama-sama Ashifa, kamu suka bunganya? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya yang memang sangat menyukai bunganya. Melihat istrinya yang bahagia juga membuat Rafa bahagia. Ashifa melihat ada kartu ucapan yang terselip di bunga tersebut dan Ashifa langsung membukanya. Selamat ulang tahun istriku, semoga kamu terus menjadi istri yang soleha dan bahagia di dunia dan di akhirat. I love you sayang, tulis Rafa pada kartu ucapan itu. Ashifa tampak terkejut mendengar hal itu yang tidak percaya jika Rafa tahu ulang tahunnya dan jika bukan karena Rafa yang mengingatkannya. Ashifa pasti tidak ingat jika dia sedang berulang tahun. Kak Rafa, lirik Ashifa. Rafa langsung meraih tangan Ashifa dengan memegang tangan Ashifa sembari mengusap-usap lembut punggung tangan Ashifa dengan hatinya. Selamat ulang tahun sayang, ucap Rafa begitu lembut membuat mata Ashifa berkaca-kaca. Kak Rafa tahu hari ini ulang tahun Ashifa? Tanya Ashifa yang tidak percaya. Iya ini hari ulang tahun kamu dan hari ini juga 10 bulan kita menikah, ucap Rafa yang menurut Ashifa itu hal yang sangat kecil. Namun diingat oleh Rafa dan bagaimana dia tidak terharu. Sampai meneteskan air matanya dan buru-buru dihapusnya. Maaf Ashifa cengeng. Soalnya Ashifa terharu, ucap Ashifa yang begitu terharu. Tidak apa-apa, bagaimana kamu sangat bahagia? Tanya Rafa. Iya Kak Rafa. Ashifa benar-benar sangat bahagia dengan semua yang Kak Rafa berikan. Ashifa sangat bahagia dengan Kak Rafa mengajak Ashifa makan yang pasti Kak Rafa sebenarnya sangat capek. Baru pulang kerja, namun Kak Rafa malam membawa Ashifa makan.
Memakan semua makanan yang Ashifa suka dan juga memberi Ashifa bunga yang sangat indah dan ternyata itu karena Ashifa yang ulang tahun. Makasih Kak Rafa untuk semua ini. Ashifa sangat bahagia, ucap Ashifa. Sama-sama Ashifa, kamu makan lagi. Jangan menangis, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Mana mungkin tidak menangis dengan hal kecil yang sangat romantis itu dari sang suami. Setelah makan malam Ashifa dan Rafa berada di dalam mobil dengan Rafa yang menyetir dan Ashifa duduk di sebelahnya yang mana Ashifa terus memeluk bunga pemberian suaminya yang membuatnya sangat bahagia. Rafa yang sekali-kali menoleh ke sebelahnya terus tersenyum melihat istrinya yang begitu bahagia. Tiba-tiba Ashifa merasa ada yang aneh saat menyadari jalanan yang mereka lalui aneh. Bahkan bukan berada di jalan aspal lagi, tetapi sudah berada di dekat pantai yang membuat Ashifa semakin bingung. Kak Rafa, kita mau kemana? Tanya Ashifa dengan wajahnya yang penuh kebingungan. Tidak kemana-mana sayang, jawab Rafa yang membuat Ashifa bingung. Tidak kemana-mana, tetapi jalannya sangat asing dan di tengah kebingungannya mobil yang dikendarai suaminya sudah berhenti di pinggir pantai. Ayo kita turun, ajak Rafa yang membuat Ashifa bertambah bingung. Namun Rafa sudah membuka sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Sementara Ashifa masih pelongo-pelongo dengan penuh dengan kebingungan. Dan sampai tidak sadar jika Rafa sudah membuka pintu mobil di bagian Ashifa. Mari turun sayang, ucap Rafa dengan lembut dengan mengulurkan tangannya dan Ashifa menyambut uluran tangan itu yang langsung turun dari mobil dengan Ashifa yang tetap penuh dengan kebingungan. Namun Ashifa tetap mengikut saja kemana langkah suaminya membawanya. Suaminya membawanya berjalan ke pinggir pantai dan ada speedboat di sana dan ternyata mereka menaiki speedboat tersebut dan itu semakin membuat Ashifa kebingungan. Namun tidak bertanya lagi, karena dia tahu suaminya tidak akan memberitahunya. Tidak berapa lama mereka sampai ke lautan yang ada kapal di sana dan Ashifa semakin bingung lagi dan apalagi Rafa menyuruhnya naik ke atas kapal itu dan Ashifa mengikut saja. Terima kasih Pak, ucap Rafa pada pria yang mengendarai speedboat yang mengantarkan dia dan istrinya itu. Pria itu mengangguk dan langsung pergi setelah mengantarkan Ashifa dan Rafa. Kak Rafa, kenapa kita bisa ada di sini? Mau ngapain? Tanya Ashifa. Kamu nanti juga akan tahu. Ayo, jawab Rafa yang membuat penasaran aja dan mau tidak mau Ashifa harus mengikuti Rafa yang melangkah dan tidak tahu kemana Rafa akan membawanya. Sampai akhirnya tiba di tempat yang begitu lantainya diinjak Ashifa langsung hidup lampu yang kelap-kelip yang sangat indah yang membuat Ashifa terkejut dengan tempat itu yang begitu indah dengan lilin-lilin yang terpasang berbentuk love. Ada satu meja dengan dua kursi yang terdapat makanan dan juga lilin di tengah meja tersebut. Tempat itu memang sangat indah membuat Ashifa kagum dengan menutup mulutnya dengan matanya yang berkaca-kaca. Kak Rafa, ini semua, ucap Ashifa saat menoleh ke sebelahnya untuk bicara pada Rafa. Namun Ashifa tidak menemukan Rafa di sana membuat Ashifa bingung kemana suaminya yang perasaan tadi ada di sampingnya. Namun tiba-tiba tidak ada membuat Ashifa melihat di sekelilingnya. Kak Rafa, panggil Ashifa yang terus memanggil Rafa dan Rafa sama sekali tidak tahu di mana suaminya. Namun akhirnya Ashifa berhenti memanggil nama Rafa. Ketika melihat Rafa yang melangkah menghampirinya dengan membawa kue ulang tahun dengan kecil-kecil yang penuh di atas kue tersebut yang membuat Ashifa semakin terkejut dengan takjub lagi saat melihat hal itu. Selamat ulang tahun sayang, kuenya baru ada di sini, ucap Rafa dengan lembut yang sudah berdiri di depan Ashifa. Kak Rafa, semua ini kakak melakukannya untuk Ashifa. Tanya Ashifa yang pasti tidak menduganya. Iya sayang, jawab Rafa. Mata Ashifa berkaca-kaca yang mendapatkan surprise dari suaminya dan bagaimana dia tidak begitu bahagia dengan surprise romantis tersebut. Hei, jangan menangis lagi. Ayo tiup lilinnya, ucap Rafa. Ashifa mengangguk-angguk dan pasti berdoa dulu dan langsung mengipas lilin tersebut sampai mati yang membuat Rafa tersenyum dengan apa yang merasa lega dengan istrinya yang bahagia dengan surprise yang diberikannya. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa tersenyum. Rafa mengangguk dengan mencium lembut kening istrinya. Ayo ke meja, ajak Rafa. Ashifa mengangguk dan mengikuti suaminya yang lagi-lagi memperlakukannya dengan sangat romantis. Dari menarik kursi untuknya, sekarang kamu potong kuenya. Tita Rafa yang berdiri di samping sang istri dengan membungkus sedikit.
Ashifa mengangguk dan menuruti suaminya dan memotong kue ulang tahun pertamanya saat sudah menikah dan Ashifa langsung memberikan potongan pertama pada suaminya. Ya jika kalau bukan pada suaminya, pada siapa lagi? Karena tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Mendapatkan potongan pertama dari sang istri, Rafa mencium kembali kening sang istri. Makasih Kak Rafa untuk semua ini, ucap Ashifa. Rafa kembali mengangguk dan Ashifa mencium bibir suaminya, mengecupnya sekilas yang pasti sebagai ucapan terima kasihnya. Bersambung, thank you very much.